Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel aku. Apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Hari ini aku spesial untuk memberikan informasi pada kalian karena aku akan battle serum punya brand lokal Indonesia, yaitu White Lab versus Scarlett. Jadi kedua produk ini adalah produk yang bagus banget untuk mencerahkan dengan salah satu kandungan aktifnya pun sama, yaitu niacinamide. Tapi sebelum ke reviewnya, yuk teman-teman yang belum subscribe aku, jangan lupa buat klik tombol subscribe supaya kalian tidak ketinggalan dari informasi yang aku berikan. Oke, sesuai dengan judulnya, yaitu Battle Serum Lokal White Lab versus Scarlett. Jadi kedua produk ini emang lagi ngehits banget sih, karena kedua produknya bersama-sama brand lokal yang bagus untuk mencerahkan. Ini dia, White Lab versus Scarlett. Harganya pun sangat ekonomis. Kedua produk ini harganya pun 50 ribuan. Dan kalau misalkan buat lihat packagingnya sendiri, agak berbeda sih. Karena kalau misalkan buat White Lab itu dia lebih tinggi dan lebih tirus. Sedangkan kalau misalkan buat Scarlett itu dia lebih lebar. Lalu untuk isinya sendiri, kalau White Lab sendiri itu isinya itu adalah 20 ml. Dan Scarlett itu isinya 15 ml. Kalau White Lab sendiri itu namanya adalah Brightly Serum. Jadi buat teman-teman yang emang bingung dengan produknya, dan ini mengandung niacinamide 10% dan kolagen. Sedangkan kalau misalkan buat Scarlettnya sendiri itu adalah Brightly Ever After Serum, dan ini mengandung phyto whitening, glutathione, dan vitamin C, serta ada kandungan niacinamide juga. Dan kedua produk ini tuh sama-sama sudah ber-BPOM, jadi aman banget buat kalian coba dan buat kalian pakai karena tidak ada bahan atau kandungan yang merusak kulit, karena sudah sesuai dengan BPOM. Jadi pasti sudah aman. Kedua produk ini pun sama-sama dengan aplikatornya, yaitu pipet tetes. Dan buat serumnya sendiri tuh kedua ini beda banget. Teksturnya pun beda, aromanya pun sama beda, dan buat warna dari serumnya pun beda. Kalau buat White Lab sendiri, warna dari serumnya itu lebih bening ya. Warnanya bening dan kental banget. Dan lihat deh, tuh, kental banget sih. Tapi dia nyereknya tuh agak lumayan lama karena kayak butuh proses, kayak harus dimanja-manjain dulu, harus dipijit-pijat baru dia bisa meresap dengan sempurna. Sedangkan kalau misalkan aromanya sendiri aku suka banget dari punyanya White Lab karena aromanya tuh soft dan bikin kita tuh relax aja pakainya gitu. Dan kalau misalkan buat Scarlett sendiri, ini dia warnanya tuh sesuai dengan tampilannya, itu warna pink. Jadi warnanya tuh warna pink keruh gitu. Terus dia pun lebih cair, teksturnya lebih cair dibandingkan dengan White Lab. Tadi kalau White Lab tadi itu dia lebih kental, tapi kalau misalkan Scarlett itu lebih cair. Nih, tuh, lebih cair dan dia pun lebih mudah resap dibandingkan dengan punyanya White Lab. Dan kalau buat aromanya sendiri, jujur aku nggak suka aromanya ya. Kalau kalian pertama kali beli produk ini dan ngecium, itu aromanya tuh menurut aku tuh aneh banget. Dan aku nggak suka dengan aromanya. Nah, kalau untuk kandungannya sendiri, dari White Lab itu mengandung namanya niacinamide 10% dan kolagen. Ya, dimana niacinamide itu bagus banget untuk bikin wajah cerah dan juga bagus untuk memudarkan dark spot area dan juga memudarkan bekas jerawat. Sedangkan kalau kolagen sendiri itu bagus untuk mengelastisitas kulit, jadi kulit itu lebih awet muda dan juga lebih sehat yang pasti. Mengandung hyaluronic acid dan dimana ini bagus banget untuk melembabkan dan juga untuk mengecilkan pori-pori. Sedangkan kalau misalkan punyanya Scarlett, bahan aktifnya itu mereka mengandung glutathione dan vitamin C serta mengandung niacinamide, yang dimana bagus banget untuk mencerahkan dari glutathione dan vitamin C, dan juga mereka mencerahkan tanpa ada iritasi. Dan juga kalau misalkan niacinamide pun sama, bagus untuk mencerahkan dan juga untuk memudahkan dark spot area. Manfaat dan kegunaan dari kedua produk ini, jadi kalau manfaatnya sendiri tuh sama sih, hampir sama. Kedua produk ini sama-sama mencerahkan, sama-sama melembabkan, sama-sama untuk menghilangkan bagian dark spot area. Cuma bedanya sendiri di sini adalah dari White Lab itu ada kandungan hyaluronic acid dan itu bagus banget untuk mengecilkan pori-pori. Nah, kalau misalkan buat efek sampingnya sendiri, jadi kedua produk ini kan udah sama-sama aku pakai nih teman-teman. Pun udah habis, nggak ada kesisanya lagi sama sekali, sudah habis blast. Untuk efek sampingnya sendiri, kalau misalkan buat White Lab, dia bikin wajah aku jerawatan pada saat pertama kali aku pakai. Sedangkan buat Scarlett sendiri tuh tidak terjadi efek samping apapun ke wajah aku. Jadi wajah pun nggak breakout, nggak purging, itu nggak ada sama sekali. Nah, untuk penggunaannya sendiri, itu sama-sama digunakan 2 kali sehari, yaitu pagi dan
malam hari ketika kita mau tidur. Nah, untuk ini yang paling banyak orang tanyain sih, bagusan mana sih untuk mencerahkan antara White Lab atau Scarlett. Jadi sebenarnya kedua produk ini pun sama-sama bagus untuk mencerahkan ya, antara Scarlett dan White Lab. Kalau misalkan buat White Lab sendiri, itu efek dalam mencerahkan itu menurut aku 1 minggu pemakaian kalian sudah bisa kelihatan efek mencerahkannya. Karena jujur aku pakai ini baru 1 minggu pakai dan itu sudah kelihatan banget hasilnya, bikin wajah aku tuh lebih cerah dan lebih lembab. Tapi kalau misalkan buat Scarlett sendiri, menurut aku dia lebih cepat ya, karena 3 hari pemakaian pun kalian sudah kelihatan efeknya. Dan itu pun lebih cepat sih dibandingkan dengan punyanya White Lab ini, menurut aku pribadi gitu. Tapi kalau buat jangka panjangnya sendiri, itu kayak ada perbandingannya lagi ya. Kedua-duanya pun emang sama-sama bagus mencerahkan efeknya gitu kan. Setelah aku menggunakan 2 minggu pemakaian, efek yang timbul di wajah aku, penggunaan dari White Lab sendiri itu yang pasti lebih mencerahkan. Dan dia pun sedikit demi sedikit memudarkan bekas jerawat aku. Dan yang paling bagusnya juga tuh dari White Lab itu dia adalah bagus untuk mengecilkan pori-pori. Ini jangka panjangnya seperti itu. Nah, kalau misalkan buat Scarlettnya sendiri, itu yang timbul di wajah aku tuh adalah dia benar bisa mencerahkan banget. Iya, dia mencerahkan wajah dan juga dia bisa buat menyamarkan noda-noda hitam dan juga memudarkan bekas jerawat. Tapi kalau buat mengecilkan pori-pori, itu the best-nya adalah White Lab. Jadi kalau buat jangka panjang, menurut aku lebih suka sih yang White Lab sih, jujur. Karena aku kan tipe kalau kulit yang pori-porinya besar, jadi aku suka menggunakan White Lab karena produknya buat jangka panjangnya pun bisa buat mengecilkan pori-pori. Untuk mencerahkan, aku pun lebih memilihnya buat yang Scarlett karena menurut aku tuh lebih cepat banget produknya, lebih efeknya tuh benar-benar lebih cepat dibandingkan dengan yang lain gitu. Karena 3 hari pemakaian pun sudah cerah seketika. Itu pun nggak bikin ngelupas ke kulit. Jadi itu adalah informasi aku dari battle serumnya White Lab versus Scarlett. Jadi buat teman-teman, mana nih kalian yang lagi bingung untuk menentukan serum apa yang mau kalian coba? Dan buat kalian yang sudah pernah coba, apakah kalian tim White Lab atau kalian tim Scarlett? Jadi buat teman-teman yang pengalaman tentang produk ini, kalian pun bisa share di kolom komentar. Jadi itu adalah battle serum antara White Lab dan Scarlett. Semoga ngebantu kalian untuk menentukan mana sih serum yang kalian cari sesuai dengan kalian inginkan. Dan semoga aja ini informasi bermanfaat juga buat teman-teman. Dan juga nantikan video aku selanjutnya tentang produk yang akan aku review. Dan aku ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.